Oke, minasan, konnichiwa. Kita masuk ke materi ya dari mata kuliah linguistik ya, yaitu sintaksis semantik ya. Ini sintaksis semantik yang saya ampu di tingkat 3 semester 6 ya. Kita langsung saja ya, mulai dari definisi ya, apa itu sintaksis dan apa itu semantik. Sintaksis itu adalah cabang dari linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentuknya. Ya, sedangkan semantik itu adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Jadi, kalau kita bicara tentang sintaksis, maka tidak jauh dari grammar, pola kalimat dan sebagainya, ya, yaitu kalimat ya dan unsur-unsur pembentuknya, subjek, objek, predikat ya, atau kelas-kelas kata seperti itu ya, ini verba ya, nomina, adjektiva dan sebagainya. Lalu sedangkan kalau kita bicara tentang semantik, maka kita akan bicara tentang makna ya. Ini ya, kedua definisi ini saya ambil dari pernyataannya Pak Dedi Sutedi ya, dari bukunya beliau ya, dalam dasar-dasar linguistik bahasa Jepang. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke dalam batasan dan ruang lingkup sintaksis. Apa saja yang akan kita bahas di dalam sintaksis seperti itu. Kita langsung masuk ke kajian sintaksis ya. Nah, di sini yang pertama adalah jenis dan fungsi kalimat ya. Jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Jepang itu ada apa saja, lalu fungsi dari masing-masing kalimat itu apa saja, serta unsur-unsur pembentuk kalimat, misalnya apa saja yang membentuk sebuah kalimat seperti itu. Lalu nanti yang terakhir adalah struktur kalimat. Lalu jenis-jenis kalimat dalam bahasa Jepang ya, di sini dijelaskan bahwa terklasifikasikan menjadi dua ya, yaitu jenis kalimat berdasarkan struktur dan berdasarkan makna ya. Yang berdasarkan struktur kita lihat di sini ya, terbagi lagi ke dalam dua. Yang pertama adalah dokuritsu-bung atau kalimat minim. Yang kedua adalah jutsu gobung atau kalimat berkonstruksi predikatif ya. Yang pertama dokuritsu-bung atau kalimat minim itu terdiri dari dua ya, terbagi lagi menjadi dua, yaitu kalimat yang menggunakan kandoshi atau kata seru di sini ya. Lalu adalah kalimat yang menggunakan meishi atau nomina di sini, yang menggunakan kata seru di sini seperti misalkan ame gitu ya, ini ada hujan gitu ya, atau jitensha gitu ya, ini sepeda gitu ya. Ataupun meishi itu berarti nomina ya. Di sini terbagi lagi dua, yaitu ketika menjawab panggilan dan juga ketika memanggil seperti itu. Lalu sedangkan jutsu gobung ya, kalimat berkonstruksi predikatif itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya ya. Di sini terbagi lagi menjadi tiga, itu ada doshibung, keiyoshibung dan meishibung. Jadi maksudnya predikatnya itu kelas katanya apa. Kalau predikatnya adalah kelas katanya verba, berarti kalimat tersebut disebut doshibung. Sedangkan kalau kelas katanya adalah adjektiva, maka disebut keiyoshibung. Sedangkan kalau kelas katanya nomina, maka kalimat tersebut disebut meishibung. Jadi dilihat dari predikatnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama ada tambung dan ada fukubung. Tambung adalah kalimat tunggal, berarti hanya terdiri dari satu kalimat saja. Lalu yang kedua adalah kalimat majemuk desne, fukubung desne. Yang kedua adalah fukubung desne, atau bisa kita pahami juga bahwa tambung itu kita hanya mendapatkan satu informasi dari kalimat tersebut ya, hanya mendapatkan satu informasi. Sedangkan pada kalimat majemuk atau fukubung itu mengandung beberapa informasi seperti itu ya, mengandung beberapa informasi ya. Fukubung ini terbagi lagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama adalah susetsu atau induk kalimat ya, kalau yang kita pahami. Lalu yang kedua adalah jusetsu atau anak kalimat. Yang ketiga adalah seibunsetsu atau klausa pelengkap seperti itu ya. Lalu jenis kalimat berdasarkan maknanya. Tadi kan berdasarkan strukturnya, sekarang berdasarkan makna.
sama terbagi dua. Yang pertama adalah dari segi isi ya atau iminayo ya. Yang pertama adalah kalimat yang menyatakan keadaan atau jotaibung. Ya. Biasanya ini adalah ada verba-verba tertentu ya yang dia tergolongkan ke dalam jotai seperti itu ya. Ataupun kata kerja dalam bentuk teiru itu biasanya juga dia jotai seperti itu. Sedangkan yang menyatakan aktivitas atau ugoki nobung adalah kalimat ya dengan verba yang ada pergerakan gitu ya, memperlihatkan pergerakan seperti itu nih, dikatakan ugoki nobung atau ada aktivitas seperti itu ya, seperti kata kerja pada umumnya begitu, makan, minum, belanja gitu ya, ataupun berenang dan sebagainya, itu adalah biasanya termasuk ke dalam ugoki nobung seperti itu. Lalu kalau berdasarkan fungsi atau dentatsu kino ya, di sini terbagi ke dalam 3 ya. Empat maaf. Yang pertama adalah hataraki kakebung ya, lalu ishi gambono hyotsu subung ya, lalu nabe tate nobung dan toikake nobung. Nah, dari keempat ini ada pembagiannya lagi masing-masing. Yang pertama ada hataraki kakebung, itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu bentuk meirei ya, yaitu bentuk perintah, ya, lalu bentuk kinshi, larangan, lalu irai atau permohonan, lalu kangyu ya atau ajakan seperti itu ya. Kalau meire itu kan seperti suwari nasai begitu ya. Nah, ini kinshi itu taberu na, misalkan menggunakan bentuk na begitu ya. Kalau irai itu menggunakan ke kudasai begitu ya, ataupun naide kudasai itu termasuk ke dalam irai. Lalu kangyu itu ajakan yang menggunakan bentuk o gitu ya, iko deh, tabeyo tuh kan ya, hai seperti itu. Lalu untuk ishi ya atau gambono hyotsutsubung ya, di sini terbagi ke dalam 3, yaitu yang pertama ishi itu sendiri yaitu menyatakan maksud ya. Hai, ini seperti misalkan di sini ada contoh astanisio begitu ya, astanisio gitu ya, besok aja lah gitu ya, atau kibo. Di sini kibo itu adalah keinginan, berarti menggunakan bentuk tai gitu ya, dan gambo itu adalah harapan ya. Nah, ini pola kalimat yang menyatakan harapan. Lalu ada nobe tate nobung atau pernyataan terbagi dalam 2 ya, yaitu gensho byosha atau berita ya. Ini kalimat-kalimat berita gitu ya. Ini itu termasuk ke dalam nobe tate nobung ya. Lalu yang kedua adalah hambang begitu ya, handang handang ya, handang atau menyatakan keputusan. Jadi kalimat-kalimat yang di dalamnya tersebut mengandung ya makna memutuskan sesuatu, maka dia termasuk ke dalam nobe tate nobung ya. Lalu klasifikasi yang keempat adalah toikake nobung atau kalimat tanya dan ekspresi emosi ya. Terbagi ke dalam 3. Pertama toikake nobung itu sendiri yaitu kalimat tanya, lalu ada utagai nobung ya, utagai nobung atau keraguan begitu ya. Nah, ini seperti misalkan asta ame ga furu kana to kan nah, ini ada kana to kan nah itu adalah menyatakan keraguan ya, kira-kira besok hujan nggak ya gitu nah, ini ame ga furu kana to kan hai, ini segi ada kantan o arawasu bung, ekspresi emosi desu. Hai, seperti wah oishi itu kan hai, ini atau wah sugoi itu kan hai, ini itu adalah ekspresi emosi. Nah, dia termasuk ke dalam kalimat toikake nobung ya, kalimat tanya dan ekspresi emosi seperti itu. Baik, minasang, itu yang bisa saya jelaskan di dalam modul ini ya. Semoga bermanfaat ya, menjadi pengantar untuk minasang memahami ya apa itu definisi sintaksis semantik serta masuk sedikit ke materi sintaksis seperti itu. Hai, goseichou arigatou gozaimasu ya. Terima kasih banyak ya yang sudah menyimak ya. Sampai bertemu dan semoga bisa dipahami.